nanti akan ada jawabannya lagi. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu sebuah puisi, ya, sebuah puisi dari Ibu Wiwit. Ibu Wiwit sudah bisa membuka mikrofonnya, Bu Wiwit? Oke, dibuka dulu mikrofonnya, Bu. Itu kok masih merah, Bu. Ya, Ibu Wiwit ini dari Surabaya ya. Beliau salah satu. Selamat malam Bu Wiwit. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Emi. Iya. Bu Wiwit ini salah satu teman saya di grup patungan menulis buku ya Bu ya. Iya betul. Karyanya luar biasa banyak sekali dan malam ini Bu Wiwit mau membacakan karya sendiri puisinya. Iya. Oke, baik teman-teman, tidak usah menunggu lama lagi, langsung kita sambut penampilan dari Ibu Wiwit dari Surabaya. Makasih Bu Emi telah berikan waktu pada saya. Baiklah, akan langsung saya bacakan aja dengan judul Nasihat Seorang Ibu kepada Anaknya. Nasihat seorang ibu kepada anaknya. Oh anak, ciptakan wujudmu seekor ikan. Ombak lautan tak mengasingkan dirinya. Kapakkan sayapmu agar wujudmu menjadi bintang. Ketika embun fajar melelehkan air matanya, jadilah engkau rembulan purnama, agar sungai mengalirkan air matamu. Oh anak, langit tak selamanya biru, perahu pun oleng di tengah samudra. Dan bibir alam terperangkap matahari. Mengembaralah engkau dan wujudkan martabatmu. Setinggi angkasa, menggapai lautan mutiara. Asingkan dirimu dari kicauan burung. Persahabatan musim kembang menuju rontok. Oh anak, kota meloncat menjemukan batu pualam. Rangkailah jemarimu di jidatmu yang wangi. Fitrahmu dulu berdarah biru. Wujudmu tak dikenal penduduk bumi. Terbanglah engkau mencapai angkasa, memijak bulan. Kau gapai teknologi modern, tapi kau asing. Untuk melebur ke dalam api yang penuh debu. Ronggamu jangan kau pejamkan terhadap penduduk alam. Oh anak, engkau pencari ilham di alam lain. Bukan pemburu mahkota Fir'aun. Kantukmu terbakar oleh nyala matamu. Di malam hari tekunlah engkau bersama bintang. Wangi buah kurma menghiasi rimbauan rahmat. Cemerlangkan dirimu di bawah pancuran emas. Dan wujudkan peradabanmu dulu di musim bunga. Singa dan beruang pun takluk tersungkur. Agar hancurlah tembok-tembok yang menggenangkan kekafiran. Terima kasih.
Oke, terima kasih luar biasa tampilan dari Ibu Wiwit dari Surabaya dengan judul Nasihat Seorang Ibu kepada Anaknya. Ya, kalau kita mendengar puisi tentang ibu itu sepertinya tidak pernah habis kata ya. Jadi kata-kata kita dari seorang ibu ini tidak pernah habis-habisnya. Begitu termasuk dari Bu Wiwit ini. Luar biasa, terima kasih Bu sudah dari Surabaya dan mau menampilkan sesuatu atau puisi untuk TBM nanti. Selanjutnya tadi Mbak Rosa Ramadan dari Trenggalek tadi sempat terpental. Mbak Rosa bisa dibuka mikrofonnya Mbak Rosa. Mbak Rosa ini merupakan mahasiswa bahasa Jawa UNESA semester 7 ya Mbak ya. Mungkin masih mau lulus ini. Ini. Mbak Rosa bisa oke, sudah dibuka mikrofonnya. Selamat bergabung Mbak Rosa. Ya, terima kasih Bu. Ini bisa langsung dulu. Selamat malam. Mahasiswa bahasa Jawa semester 7 ya Mbak ya? Iya. Ya. Meskipun dengan pembelajaran online tetap semangat berkarya. Mbak Rosa mau membacakan Bukuritan karya sendiri atau karya siapa Mbak? Karya Bapak R. Bambang Nursinggi. Oke, monggo. Langsung saja, silakan. Selamat menikmati. Ojo kok ijoli warisanku. Dening R. Bambang Nursinggi. Wes lawas citramu aclum. Luntur saka pandulu. Matine rasa. Sagebiarannya Pak Indah. Kembo kalamun dimamah. Sing dicangking didi madu utawa jamu amrih maju. Nanging jeneng minangka wisa kang bisa agawe oneng gendeng lan bingleng. Eyang bedhek lan dakon kula teng pundi nggih Eyang? Wah, siwa. Tembang gurit lan kidungmu kok sing take ngendi? Mo, Rama, aku wuru ana maca tulis Jawa, amrih wasis lan ora godhog menawa ana adicara. Pak Cilik, wayangku aja dironi sinetron apa maneh Surat Sing Saru. Oh alah Kakang, ketoprak wayang wong, lah kok diijoli cerita kriminal utawa arwah gentayangan. Marai ati sing kunting iki miris ora bisa nglawat. Walah, Mbak Yu. Dodo buser lan tubuhe kok di. Oh. Ngono kuwi to. Sing diarani seni modern. Aku ora alergi sing kaya ngono kuwi. Mung eran kok. Kenapa kabudayan sing kondang kuncarane disirik lan disingkiri dening generasi saiki? Kanca-kanca, kae mau joget apa to? Doyong-doyong, bokonge kok diegal-egalake barang. Apa beksan golek, srimpi utawa gambyong? Sing luwes lan ewes, kuwi wis kalah. Kenapa uga
kawitan tang rangin kumarane wis ora gemeling ngumandang lan mangungkung ning ora-ora maneh. Apa karana kasilep swara pating gedombrang kae? Aduh, Yung. Gatotkaca saiki kok kalah kondangi karo Superman? Dulur-dulur, kowe ngerti ana ngendi papan pandheliane Siti karo Slamet, Mardi lan Maryam, apa dene kunculan bawa? Sing katon kok Doraemon lan Shinchan bocah bedusa kuwi. Ing arepe nalar isih ana rasa prihatin kang nguncati. Trenyuh tansah nggodha lan lelewo nalika mulat sengkala anjrah ing ciptane taruna muda kang isih polos. Kuwatir mlinter pikir lamun kagunan adiluhung warisan aji bakal musno mospro tanpa lari kagiles krodane jaman. Kang saya edan mawa kabudayan, kang kurang cunduk lan trep lawan kapribadhen bangsa kita. Wanti-wanti marang para winasis lan sutresna kabeh. Kabudayan manca aja nganti den ujung rembaka. Jawat rasane taruna muda kang isih kumlolo. Kang tundane nguncemake asmane Ibu Pertiwi. Sing wigati padha den rembug ora perlu tutuh-tutuh ngupiya bareng ora mung rok-rok asem nalika mangun jiwa kang meh kuncatan tresna tanggung jawab ngreksa warisan adiluhung amrih lestari tetep ana lan mrajak semi lan mencorong pamore nganti tumeka pupute jaman ya mung ana ing pundak kita sami. Matur nuwun. Baik, oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Rosa dari Trenggalek ya. Ya, terima kasih Mbak Rosa dari Trenggalek yang sudah membacakan geguritan panjang sekali dengan judul Ojo Kok Ijoli Warisanmu. Benar. Tapi sebenarnya ini benar kita alami saat ini. Jadi warisan kita, leluhur kita itu sudah banyak yang ditukarkan dengan budaya dari luar ya teman-teman. Tadi sudah mendengarkan sarasehan dari Bapak Yonatan dan Bu Ane, kemudian juga ada musikalisasi puisi dari Mbak Astri Dede dan Mas Mami. Tadi juga sudah ada puisi dari Bu Wiwit dari Surabaya. Selanjutnya kita dengarkan sebuah puisi dari salah satu siswa saya yang dulu, maksudnya dulu siswa SMP saya, sekarang sudah bekerja dan alhamdulillah masih aktif membaca puisi sampai sekarang walaupun sudah bekerja. Dia adalah Yuwinda Yufa Fahira. Halo Yuwinda, masih ada di situ, Cahayu? Halo Yuwinda. Nah ini. Masih unmute? Masih di mute ya. Dibuka dulu suaranya, Mbak. Suaranya dibuka suaranya.
Suaranya belum terdengar, Mbak Yu. Nah, terkunci suaranya. Tolong Pak Hanas. Tidak bisa. Oh, tolong Bu Aning, suaranya kok terkunci. Kenapa Bu Aning? Mas Sena? Oh, sudah. Oke. Ya, selamat malam Mbak Yuwinda. Ya, selamat malam. Ya, sekarang sudah bekerja ya? Ya, sambil kuliah juga, Bu. Oh, sambil kuliah, luar biasa. Kuliahnya di mana, Dok? Di Unisda Lamongan. Di Unisda Lamongan. Ambil jurusan bahasa Indonesia? Bukan. Bukan, manajemen. Oh iya, tapi tetap baca puisi ya. Baik, biar tidak terlalu berpanjang-panjang waktu, langsung kita dengarkan tampilan Yuwinda Yuva Fahira. Monggo. Sajak buat Halo, ini mic-nya kok terkunci lagi nih, Bu Aning. Boten Bu Mbak Yuwinda kayaknya terpental ini. Sudah kedengeran. Oh, sudah. Wah, monggo. Bisa ya, Bu? Sudah, monggo. Ayo, Mbak. Sajak negaraku oleh Kriapur. Dituh semesta teta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya. Semua terhampar biru di bawah langitnya. Tapi hujan selalu tahan dan topan hingga binatang-binatang liar mengem dan teraga di tikungan kota-kota. Di antara gebalau dan keramaian tak bertuan, pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis. Semua akan menangis. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya. Rumput akan mencambuk dengan desaunya. Siang akan meledak dengan mataharinya. Dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua bersujud, berhenti untuk keheningan. Pada yang bernama keheningan. Semua akan berlabuh. Bangsa dari segala bangsa. Rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut. Tapi aku hanya siap dengan puisi.
dengan puisi bincang menetes darah hitam dari luka lama. Terima kasih. Oke, luar biasa Yuwinda, tampilannya semakin hebat, semakin luar biasa dibanding dulu waktu SMP. Sudah banyak sekali perubahan ya Yuwinda. Semoga terus berproses meskipun tidak mengambil jurusan bahasa, tetap puisi untuk semua, sastra untuk semua. Jadi sastra itu bukan hanya untuk orang bahasa atau bahasa Indonesia saja, tapi untuk kita semua. Terima kasih Yuwinda sekali lagi. Masih ada lagi puisi yang akan dibawakan oleh sahabat saya dari Madiun. Ya, sahabat saya dari Madiun ini merupakan penulis juga. Beliau adalah penulis budaya Jawa Timur yang judulnya dari Madiun ya, yang judulnya Dongkrek. Ya, siapa lagi kalau bukan Bu Leni? Selamat bergabung Bu Leni, monggo. Selamat malam Bu Leni Nunung. Tolong dibuka mic-nya Bu Leni. Ya, selamat malam Bu Leni. Malam Bu Emi, terima kasih telah diberi kesempatan gabung. Iya, apa kabar Bu Leni? Alhamdulillah sehat. Bu Leni ini teman satu kamar sama saya waktu di hotel apa pun namanya di Surabaya. Luminor. Ya, Luminor. Ya. Jadi kita banyak nostalgia di hotel Luminor Bu ya semalam. Oke. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung kita dengarkan tampilan pembacaan puisi dari Ibu Leni Nunung dari Madiun. Monggo Bu Leni. Hati Semesta oleh M.H. Ainun Najib. Betapa dahsyat penciptaan hati. Bagai Tuhan itu sendiri, oleh apapun tak terwakili. Ia adalah ia. Semalam batok kepalaku pecah. Dipukul orang dari belakang. Tatkala bangun pagi merekah, hatiku telah memaafkan. Hati bermuatan 1000 alam semesta. Dindingnya keremangan. Kalau kau keliru sapa, ia berlagak jadi batu seonggoan. Kepala negara hingga kuli. Menjebak dan mencuri hidupmu. Namun betapa ajaib sesudah siuman. Kau percaya lagi. Betapa Tuhan secara hati ini dicacah, dilukai, berulang kali,
berdarah-darah dan mati beribu kali. Esok terbit. Jadi matahari. Terima kasih. Oke. Luar biasa sekali Bu Leni dari Madiun ya. Bu Leni ini meskipun Bu Leni ini guru agama ya Bu ya? Guru kelas, Bu. Oh, guru kelas ya. Guru kelas dari Departemen Agama ya Bu ya. Dari Kemenang. Dari Kemenang. Luar biasa tampilan puisinya Hati Semesta dari karyanya Cak Nun. Ya, luar biasa. Iya. Terima kasih Bu sudah berkenan untuk tampil di acara malam ini panggung virtual sastra di TPM Kinanti. Kerjasama antara TPM Kinanti dengan Provider Bayu. Provider Bayu serba digital, provider serba digital pertama di Indonesia. Cocok untuk generasi milenial, asik untuk generasi dewasa bahkan manula. Ya. Setelah tampilan Bu Leni dari Madiun, kita sekarang ke Jawa Tengah. Ya. Oh, di sini ada Pak Wawan Rudianto juga. Selamat bergabung Pak Wawan. Pak Wawan ini adalah Ketua APKS PGRI Kabupaten Bojonegoro. Beliau juga penggagas Guru 6, Gurune Bocah-Bocah Bojonegoro yang baru saja merilis sebuah film pendidikan, juga film dalam rangka menyambut 17 Agustus ulang tahun negara kita Republik Indonesia. Jadi Pak Wawan kemarin menjadi tokoh utama dalam film Mahardika. Monggo yang belum nonton langsung saja buka YouTube, ketik Guru 6. Di sana ada film Mahardika yang pemeran utamanya adalah Bapak Wawan Rudianto dari Ketua APKS PGRI Kabupaten Bojonegoro. Baik, sekarang kita ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah kita berjumpa dengan seorang penulis puisi yang luar biasa dari grup Patungan Menulis Buku Guru Indonesia. Ada Ibu Budi, halo Bu Budi. Bu Budi Prihartini, bisa dibuka mikrofonnya. Bu Budi Prihartini, ini sahabat saya dari Jawa Tengah, jauh-jauh. Oke. Ya, sudah dibuka. Selamat malam, Bu Budi. Selamat malam, Bu Emi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Budi akan membacakan sebuah puisi yang ada di buku apa, Bu? Iya, ini puisi ini baru saya tulis, Ibu. Tapi mohon maaf, Ibu. Mungkin saya nanti dulu aja. Mungkin teman-teman yang lain bagaimana, Bu? Sebab masih menina bubukan si kecil ini. Oke, siap Bu Budi. Saya suka sekali puisinya Bu Budi dulu yang di buku Aku dan Muridku. Sering saya baca. Oke, Bu Budi masih membubukkan Si kecil. Iya. Putra atau putri, Bu? Putri, Bu. Putri, Iya. Oke. Nagita masih ada di sana, Nagita? Iya. Halo, Terima anak cantik Nagita. Bentar, saya cari Nagita. Nagita masih ada ya? Nagita susah masuk kayaknya, Bu. Dari tadi berusaha masuk beberapa kali, tapi begitu masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Oh gitu. Ya. Baik. Nagita nanti kalau bisa masuk nanti bisa kita persilakan lagi. Dari Jawa Tengah, Bu. Dari Jawa Tengah diwakili Solo. Oh gitu, Boleh. dari Solo. Monggo Bapak. Bapak siapa ini namanya? Pak Habib Hasan. Mohon maaf, ini punya akun anak saya, Widodo ini, Bu. Oh Widodo, gitu. Bu. Oh Pak Widodo. Iya, iya. Oh nggih, Pak Widodo mau nembang mau copat Pak ya?
Nggih. Nggih, monggo Bapak dari Solo langsung jauh-jauh ke TPM Kinanti Baurno Bojonegoro. Bisa Terima langsung kasih. sekarang Bapak? Terima Nggih, kasih monggo. Ibu-ibu, Mbak-mbak, dan Bapak-bapak yang sudah bergabung bersama kami ini atau bersama kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi jampi saya, menjadi obat dan menjadi imun di suasana pandemi ini, Bu. Karena ini sastra, saya ingin mengungkap sastra lama, judulnya Serat Sinom Kolotido. Ya, ini Serat Sinom Kolotido. Saya mengambil yang foto ke-7, maksudnya bait yang ke-7 gitu. Bisa dimulai, Bu? Nggih, monggo Bapak. Nggih. Hamenangi zaman edan ewohaya ing pambuti melungitan noratahan yantan melu hangla koni Buya ketuman melek kaliran wekasanipun delala kersa Allah bekja nekang lali luwe bejo kang eling lan was padha begini. Jadi ini sastra lama yang saya ambil. Ini mengingatkan kepada kita ini diumpamakan menangi zaman edan itu merasakan berada di dalam zaman yang tidak baik, zaman yang tidak tenang, zaman yang rusak, gitu. Serba salah, ya. Ewo yang pembuti itu serba salah. Kalau mau ngidam, mau gila, ya hati nggak tahan, nggak bisa, ya karena sedikit banyak kita masih punya hati yang baik, gitu. Ya, tapi kalau nggak ikut-ikut ngidam, ya kita nggak bagian, ya nggak bagian sesuatu. Tapi di situ di bait-bait terakhir, ya dilalah kersaning Allah, ya sebaik-baik sebejo-bejanya orang yang lupa itu, ya masih baik, masih bahagia orang yang selalu ingat dan selalu berhati-hati. Ya demikianlah yang bisa saya baca. Mudah-mudahan ini menjadi ya imun bagi kita semuanya. Terima kasih. Ya, Salam terima dari kasih Bapak Widodo. Ya, Bapak Widodo ini
datang dari Solo. Beliau adalah guru SMA di Solo, Penembang. Beliau juga penulis. Baik, terima kasih Pak Widodo, terima kasih. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu, Saudara pegiat panggung virtual sastra dimanapun panjenengan berada, sastra untuk kita semua. Perlu diketahui bahwa acara kita malam hari ini disponsori oleh Bayu. Bayu adalah provider serba digital pertama di Indonesia. Cocok untuk generasi milenial, asik untuk generasi dewasa, bahkan manula. Kita sambut sebentar untuk dari Bayu yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata dari Mas Sena. Monggo silahkan Mas Sena. Halo Ibu, Bu Emi, terima kasih banyak Bu Emi. Mohon maaf, ini share screen saya udah kelihatan Bu, Pak? Udah Mas, udah. Sudah ya Bu ya? Iya. Oke, sebelum dahulu Bu, Pak, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sena dari perwakilan tim Bayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mewakili Bayu akan mempresentasikan beberapa hal tentang apa sih itu Bayu. Kemudian sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bu Emi sudah memberikan saya kesempatan untuk present mengenai Bayu. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Oke. Selama ini mungkin kita udah tahu ya, kalau Telkomsel memiliki beberapa produk. Contohnya kartu Halo, Simpati Loop. Nah, Bayu ini juga salah satu produk dari Telkomsel yang merupakan inovasi yang dilakukan Telkomsel untuk melayani segmen pasar anak muda yang paham tentang digital dengan memberikan pengalaman digital end-to-end. Nah, sekarang pasar di Indonesia sudah beralih ke digital savvy, apalagi anak muda kayak kita nih. Semua udah mulai serba digital karena lebih praktis dan mudah juga. Kemudian hampir semua layanan yang kita gunakan berbasis aplikasi yang bisa kita akses lewat ibu jari kita. Misalnya anak muda sekarang udah banyak sekali nih yang pakai e-money. Terus kalau mau beli makanan juga bisa pakai layanan aplikasi dan masih banyak lagi contohnya. Nah, oleh karena itu dari perubahan tersebut kita juga makin banyak nih menerima informasi. Dari banyaknya informasi yang kita dapatkan, maka semakin unik juga preferensi yang kita miliki. Misalnya nih, si A yang suka dengerin musik dan si B yang suka nonton film, dan provider Z menyediakan kuota film yang digunakan untuk kuota utama. Nah, jadinya si A ini yang suka dengerin musik, kuota filmnya jadi jarang kepake dan kebuang kan. Nah, jadi solusinya kami dari Bayu menghargai setiap keunikan dan keinginan dan dibutuhkan dari pelanggan kami dengan memberikan kebebasan untuk kita ngatur sendiri kuotanya gitu. Bayu dibuat untuk menghubungkan kaum milenial untuk hal-hal yang kita sukai dengan cara kita sendiri. Bayu adalah ada untuk memenuhi kebutuhan teman-teman semua. Dan Bayu provider serba digital pertama di Indonesia semua. Semaunya. Nah, terus gimana sih cara kita join jadi anak Bayu? Singkatnya seperti ini. Menggunakan salah satu aplikasi untuk mengakses semua kebutuhan kita. Yang pertama, kita bisa memilih paket internet sesuai kebutuhan kita. Oh iya, sebelumnya ini kita bisa download aplikasi Bayu di Play Store atau App Store dari HP kita, smartphone kita. Nah, selanjutnya buka aplikasi Bayu. Kemudian langkah pertama yaitu kita bisa memilih paket internet sesuai kebutuhan kita. Yang kedua, kita bisa memilih nomor favorit kita. Yang ketiga, kita juga bisa memilih untuk kartu SIM card yang mau diantar langsung ke rumah atau mau diambil di pick up point terdekat. Nah, sementara di Bojonegoro ini
kita udah ada beberapa list pick up point, entah itu di counter atau di Indomaret ataupun juga di tempat-tempat nongkrong kayak gitu. Nah, itu sudah ada di Bojonegoro ya, Bu, Pak. Kemudian setelah itu, yang keempat, kita bisa memilih metode pembayaran yang kita gunakan. Dan yang kelima, kita juga bisa mengatur kebutuhan paket maupun pulsa sesuai apa yang kita mau. Bahkan kita juga bisa tanya ke fitur digital customer service kami yang biasa disebut Nindi gitu. Nah, yang selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, Kak, gimana sih cara untuk mulai pakai Bayu? Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah teman-teman bisa download aplikasi yang seperti tadi. Kemudian pilih kuota atau pulsa atau topping yang sesuai dengan kebutuhan dari kakak-kakak sekalian. Nah, jadi topping ini adalah kuota tambahan nih ya. Selain kuota utama yang dipilih, teman-teman juga bisa pilih kuota tambahan untuk aplikasi teman-teman inginkan. Misalnya nih, dari kuota utama, teman-teman mau nambahin kuota untuk Instagram aja. Nah, teman-teman bisa milih kuota tambahan untuk aplikasi Instagram. Begitu juga berlaku untuk aplikasi YouTube, WA, TikTok, Facebook, View, Video, Zenius, dan lain-lain. Nah, sekarang ada juga topping untuk game. Buat yang suka nge-game, mungkin nanti bisa dicek lagi di aplikasi Bayu. Nah, kemudian selanjutnya, yaitu login menggunakan Facebook atau email, dan juga nomor HP yang mungkin nanti bisa digunakan untuk verifikasi kode OTP. Nah, ini nih tahap yang saya pribadi suka gitu ya. Yaitu kita bisa pilih 4 digit angka favorit yang kita gunakan untuk jadi nomor HP kita. Jadi kita bisa custom nomor, entah itu nanti nomor buat pasangan atau jadi pribadi kita yang mungkin bisa di custom sendiri gitu atau bisa samaan. Itu bisa juga. Itu yang membuat keunikan dari Bayu. Kemudian kalau sudah teman-teman bisa pilih SIM card, mau diantar ke rumah atau di pick up point-nya seperti tadi yang di awal. Nah, yang tahap terakhir, teman-teman bisa pilih kode pembayaran. Itu bisa pakai link aja, GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Bisa juga pakai virtual account. Seperti itu. Kemudian setelah SIM card sampai di kita, nanti tinggal aktivasi saja. Gitu. Untuk selanjutnya, kuota, topping, dan pulsa itu bisa dibeli lagi melalui aplikasi yang sama. Jadi nggak perlu gonta-ganti SIM card. Nah, pembelian pulsa, kuota, topping, dan sebagainya itu bisa melalui counter atau bisa juga melalui e-money seperti link aja, GoPay, OVO, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu seperti yang saya sudah tak sampaikan tadi, kami juga menyampaikan fitur digital customer service yaitu yang Nindi, disebut Nindi. Jadi bisa bebas nanya tentang Bayu kapan aja, di mana aja lewat Nindi, nggak perlu keluar rumah. Kita sudah bisa aktivasi langsung dengan Nindi, seperti itu. Kemudian selanjutnya, aplikasi Bayu juga menyediakan layanan lain seperti mixtape dan juga podcast yang bisa nemenin teman-teman nih. Semua aplikasi yang ada di Bayu itu semuanya gratis. Teman-teman tinggal login, kemudian tinggal mainin game atau dengerin musik dan podcast kayak gitu. Jadi semuanya free tanpa mengurangi kuota utama dari teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu dengan menggunakan Bayu, kita juga bisa mengurangi beberapa hal yang selama ini mungkin ada di industri telco. Seperti syarat dan ketentuan yang tidak terbuka, kemudian lalu kuota yang terbuang sia-sia. Kan ada tuh paket kuota yang include kuota nonton film, padahal kita nggak suka film. Jadi kuotanya kebuang deh. Nah, kalau di Bayu, kita bisa menentuin mau pakai kuota apa aja, lalu kita juga bisa pakai mengurangi ketidakkonsistenan harga. Jadi kalau di Bayu, harga paket di semua daerah itu semuanya sama. Dan yang terakhir, karena kita menghargai kemauan teman-teman, jadi kami juga nggak lupa akan memberikan reward untuk teman-teman pengguna Bayu. Nah, salah satunya yaitu ada reward anniversary. Seperti itu. Itu ada tambahan kuota gratis per anniversary. Kemudian selanjutnya yaitu
5 reason to love Bayu. Yang pertama yaitu kuota yang bisa digunakan 24 jam tanpa pembatasan dan pengurangan kecepatan. Dan yang kedua, kita bisa pilih kuota utama dan topping kuota sesuai yang kita mau. Yang ketiga, harga yang konsisten. Dan yang keempat, digital customer care yang bisa dihubungi langsung 24 jam dari mana aja melalui aplikasi Bayu. Dan yang kelima, Bayu akan sering banget nih kasih hadiah atau juga promo untuk teman-teman semua. Gitu. Salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan yaitu paket anniversary. Dan mungkin yang terakhir, ini buat teman-teman yang mau join ke Bayu, ini bisa pakai, bisa nih, apa namanya, scan barcode, nanti ada tambahan 2 GB buat teman-teman yang mau join ke Bayu gitu. Bu Emi mau izin nih buat apa namanya, istilahnya bagi-bagi hadiah nih Bu. Halo Bu Emi. Oke, ya. Terima kasih. Silakan Mas Sena, monggo. Nah, ini Bu, jadi di sini kan ada barcode nih Bu, buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang mau join ke Bayu, nanti SIM card-nya gratis dari saya, teman-teman tinggal login pakai akunnya sendiri, HP-nya sendiri ya. Ini bisa ini Bu, scan barcode, nanti tinggal ngikutin ketentuan dan juga syarat-syaratnya dari barcode ini Bu. Nah, setelah teman-teman registrasi, itu nanti tinggal pengambilan SIM card. Nah, pengambilan SIM card-nya ini gratis dari saya buat teman-teman yang udah mau join ke Bayu, Bu. Itu, Bu. Ini saya beri waktu sedikit untuk teman-teman scan atau mungkin screenshot dulu. Siapa tahu nanti setelah acara selesai, teman-teman berubah pengen jadi anak Bayu atau mungkin pengen join ke Bayu, pakai Bayu, ini bisa di-scan barcode-nya, Bu. Kayak gitu. Demi. Ya, kebetulan saya juga sudah pakai Bayu ini, Mas Sena. Wih, mantap Bu. Ya Bu, makasih banyak Bu. Oh iya Bu, kalau boleh nanti di-review ya Bu ya, setelah pakai Bayunya. Oke. Di akhir gitu. Nah, ini sedikit cuplikan video Bu, dari provider Bayu. Oke. Sebentar. Ini kedengeran suaranya atau enggak ya Bu? Dengar, dengar. Oh enggak, kedengeran ya Bu? Dengar, dengar. Nah, itu sekilas tentang bagaimana sih cara untuk join Bayu. Kemudian selanjutnya Bu, saya izin share juga untuk kolaborasi mungkin ya dari teman-teman jenengan atau Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti kedepannya ada event virtual dan mungkin butuh support. Nah, ini dari kami menawarkan beberapa support ya Pak Bu. Kalau misal nanti ada kegiatan virtual, nah jadi untuk supportnya adalah dari Bayu itu menyediakan, sebentar Bu. Nah ini kolaborasi event seru Bayu dengan event dari Bapak Ibu sekalian. Support yang kami berikan yaitu pertama kita bisa memberikan kreatif visual, mulai dari background, bumper atau sebagainya. Kemudian yang kedua kita juga bisa memberikan quiz dan Q&A platform. Yang ketiga, meeting platform seperti yang dilakukan sekarang. Ini kita
dengan Bu Emi, komunitasnya Bu Emi, kita juga lagi merger atau bersama. Kemudian yang keempat, talent dan speakernya. Dan yang selanjutnya, delivery starter kit. Dan yang keenam, yaitu SIM card dan ekstra kuota. Dan yang ketujuh, recording dan after movie. Dan yang ke-8, kolaborasi bikin digital activity. Nah, selanjutnya kolaborasi teman-teman kita bareng Bayu sebelumnya nih, ada contohnya. Ini kemarin ada kegiatan dari beberapa kampus yang ngajak event virtual juga, mulai dari kegiatan PKK Maba sampai seminar online, seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu sekalian ada event dan sebagainya, nanti bisa langsung menghubungi saya. Nanti saya sampaikan, ini ya Bu Emi, izin untuk share nomornya gitu ke jenengan. Oke. Menawi nanti ada Bapak Ibu yang mau kolaborasi dengan Bayu, nanti bisa minta kontak saya di Bu Emi seperti itu. Siap. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga habis ini teman-teman bisa tertarik dengan Bayu dan bisa join ke anak Bayu juga. Nanti pengambilan kartu free dari saya, Bu, kalau misalnya ada yang minat seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu Emi. Monggo, Bu Emi. Oke, terima kasih banyak Mas Sena. Nah, itu Bapak Ya, Bu, Ibu sama-sama, Bu. sekilas tentang Bayu. Mungkin bagi kita Bayu ini baru ya, tapi sebenarnya sudah banyak anak-anak milenial yang sudah pakai ya Mas Sena ya. Saya tahu Bayu sendiri ini dari Perpus Gada, dari Mas Agung Ridwan. Kebetulan malam ini Mas Agung Ridwan belum bisa bergabung dengan kita karena ada acara lain. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya beliau akan gabung bersama kita. Jadi acara malam hari ini selain didukung oleh Profesor Bayu, juga ada dari Mas Agung Ridwan dari Perpustakaan Gada. Seperti itu. Mungkin nanti insya Allah 3 minggu lagi Mas Sena, kita juga akan ada acara bedah buku. Nanti bedah buku Kinanti 6, ya, sekaligus nanti penyerahan piala secara virtual Kinanti 5 yang akan disponsori juga oleh penerbit Majas, dari Majas Group. Nanti mungkin bisa kita kerjasama lagi 3 minggu lagi Mas Sena. Seperti itu. Baik. Siap, Ibu. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, itulah sekilas tentang Bayu, provider serba digital pertama di Indonesia, yang merupakan masih seproduk sama Telkomsel, ya. Cocok untuk generasi milenial, asik untuk generasi dewasa, bahkan manula. Baik, kita lanjutkan dulu. Mbak Nagita masih ada di situ, Mbak Nagita. Mbak Nagita masih ada. Oh, Nagita masih ada tapi keluar masuk ya dari tadi. Bisa enggak ini Iya, masuk? bisa masuk kayaknya. Kayaknya sinyalnya nggak nutut, Bu. Ini keluar lagi. Sinyalnya kurang kuat ya, tapi ada yang dari tadi. Oke, baik kalau gitu nanti kalau Mbak Nagita bisa silakan angkat tangan ya Mbak ya. Selanjutnya Bu Heni Febrianti. Nah, ini kalau tadi Mbak Nagita itu muridnya, sekarang Bu Heni ini gurunya. Ya, beliau adalah guru bahasa Jawa di SMPN 1 Padangan. Monggo Bu Heni, mau menampilkan apa nih malam ini, Bu? Sugeng dalu Bu Eni. Sugeng dalu Bu Heni. Dari awal yang baca bagus Bu Eni. Jadi nggak pede ya, Bu. Jadi nggak pede. Kita pede mawon Bu, kados kula Bu, ten pundi-pundi wis pokoke pede. Nggih. Mboten napa-napa Bu, monggo. Bu Heni badhe nampelaken maos gurit Bu. Nggih, gurit. Nggih, maos gurit monggo. Ira-iranipun napa Bu? Salamku kanggo Bojonegoro. Salamku kanggo Bojonegoro. Karyanipun Bu Yayu nggih, Sri Setyo Rahayu. Almarhum Bu Yayu menika inspirator kula. Inspirasi saya dalam menulis
Itu Bu Yayu atau Nggih. Bu Sri Setyo Rahayu. Ayu. Salam Monggo. kenal sedaya Bapak Ibu. Salamku kanggo Bojonegoro dening Sri Setyo Rahayu. Sabenere wis suwe cumandha ana ing ati, nanging tansah kalah dening waktu kang winates ing dina-dinaku. Salam manis, salam kangen marang masjid lan tanjung-tanjungmu, marang alun-alun lan Banjarsari, marang mitra-mitra kang tunggal janji nguri-uri basa Jawa kang edi, nanging aku kesilep ana kene mitra. Kutha rami, kutha ora nate sare, kutha metropolitan. Paragone akeh kang cimpalitan, buru sandang, buru pangan, buru kabutuhan kang kadang kala mung nuruti adrenging nafsu. Nanging aku perlu matur, aku tetep bocah kauman kang tansah ayem yen krungu adzan, kang seneng maca lan nulis guritan, kang seneng mlaku-mlaku ing galengan. Aku kangen Gunung Pandan, kumricik ing banyu Bengawan, ngajak memitran. Salam manis, salam kangen kanggo Bojonegoro. Rasane wis wayahe lilir, awit srengenge wis meh angslup. Muga isih ana wektu kanggo mlaku bebarengan, nguri-nguri sastra Jawa kang edi. Sampun Bu Emi, kapunten. Nggih, matur nuwun sangat Bu Febri dari saking Padangan, nggih saking SMPN Setunggal Padangan, nggih matur sembah nuwun sanget sampun nampilaken guritan ingkang kanthi irah-irahan salamku kanggo Bojonegoro ingkang kasrat dening Ibu Sri Setyo Rahayu utawi Bu Yayu. Luar biasa Bu Febri. Selanjutnya ini sebenarnya ada Pak Dedi Herawan dari Ponorogo, tapi beliau belum bergabung sampai malam ini, kesulitan untuk bergabung, nggak tahu masalah signal atau apa. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Ada Mbak Budeno atau Bu Lestari. Halo Bu Lestari, sampun saged dipikak mikrofon kalian videonipun Bu Les.
Matur sembah nuwun sampun. Sugeng dalu Bules. Sugeng dalu. Sehat nggih? Sehat alhamdulillah pangestunipun. Luar biasa Bules. Nggih. Dalu menika badhe nampelaken napa, Bu? Pun kula mboten saged napa kula nyimak mawon. Bu Lestari menika guru basa Jawi ing SMPN Setunggal Balen. Nah, tambah guritanipun sampun kathah sanget bukunipun. Mboten. Monggo salah setunggale saged dipun waos Bules kangge kita acara panggung virtual sastra menika. Sembah nuwun wekdalipun Bu Kaji Emi nggih. Sugeng dalu sedaya mawon peserta panggung virtual nggih. Derek tetepangan nggih kula Bu Lestari Sasa Malika, tapi biasanipun dipun kenal Bu Deno nggih. Menika kula badhe maca geguritan kanthi irah-irahipun Pokak. Nggih. Pokak nggih monggo. Pokak dening Lestari Sasa Malika. Rikala ati lan pikir wis sreget. Apa wae mesti ora kaanggep. Anane mung sarwa ora meranani ati. Saobae tansaya gegaret ati aji mumpung gampang rampung. Wes dak bundeli sajroning ati nalika angin santer nibakake warta saka sempyuh rerasan batin. Kang dadi reribeting pangrasa. Pengen ndak timbo ning emane taliku mung sadepo. Ora kuwowo datan sulaya ya mung winates ing panjangka. Kukuh ing pecak jangkah jegur ing kedonging rasa ning kebak tido. Pengen daranggeh samar yen anane kaweleh. Mung kandhek ing pengangen durung kelakon nanging wis pokak. Wis pokak ing kayun. Pan bisa rinegem ing triji kamangka kabeh pepinginan kudune nglewati perjuangan. Ora mung tembung ngaya wara kaya endahe pangimpen. Nuwun. Nggih. Ya, terima kasih matur sembah nuwun sangat Bu Lestari. Ya. Perlu diketahui Bu Lestari ini adalah pemilik Sanggar Sumila Balen. Nah, Sanggar Sumila sekaligus sekretaris Yayasan Tiga Sri Kandi Sejati atau utawi Z3SS. Biasanya kula sebut ZES. Nah, yes. Selain itu, Bu Lestari juga guru bahasa Jawa di SMPN 1 Balen, Bojonegoro. Bu
Bu Lestari juga guru PAUD di Desa Ngabdi Luhur Balen yang kemarin baru saja mendapatkan juara Mendongeng. dongeng, nah, juara mendongeng. Tapi kenapa malam ini kok gak dongeng, Bu Les? Mboten nek dongeng waktunya lama pun. Mungkin bulan depan ya Bu Les ya, bulan depan bisa mendongeng untuk kita semua. Di acara panggung. Siap. Siap, di acara panggung virtual sastra ini. Di sini juga sudah bergabung Ibu Lila. Mana ya Bu Lila dari SMPN 5 Bojonegoro. Nah, Bu Lila ini juga luar biasa, kegiatannya banyak. Guru muda yang energik dan inovatif. Selamat malam Bu Lila. Bu Lila, tolong dinyalakan mikrofonnya, Bu. Bu Lila kekunci, tolong host. Ayo Bu Lila. Ya, tolong host, Bu Lila dibukakan kuncinya ya. Oke, beliau kekunci ini mic-nya. Oke, sudah Bu Lila. Selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Bu. Nggih, ing dalu menika Bu Lila guru SMPN 5. Beliau ini juga dari guru 6 Bu ya, yang luar biasa, yang nanti akan membesarkan guru 6 bersama Pak Wawan dan kawan-kawan. Amin. Amin, amin. Bu Lila malam ini akan menampilkan apa, Bu? Dulu punika malam ini. Jadi saya tadi ndadak ndamel tembang pangkur. Mocopat. Gambo nggih? Pangkur. Pangkur, Bu. Pangkur, nggih, monggo Bu Lila. Kalih ngerepek nggih. Nggih, Dereng monggo. apal. Sebentar. Kinureka cara carita olah basa rinung set ngemusani rinaki menalisa simertan pujama mre yuwana durga mendak kala mempro kalih saka ing rubeda ayem ayem kang tuh mati sampun matur nuwun. Alhamdulillah, luar biasa Bu Lila, suaranya semakin mantap. Nah, moco kuritnya nanti Nembang Bu. ya tembang Pak. Oh, maaf. Tembang mocopat pangkurnya semakin mantap. Nah,
Bu Lila ini juga di grup yes ya, di grup tembang mocopat yes. Nah, terima kasih Bu Lila sudah tampil di panggung virtual Sastra TBM Kinanti kerjasama dengan Provider Bayu. Ya. Selanjutnya saya persilahkan kembali Bapak Jonathan Raharjo. Kita lanjutkan untuk membahas tadi yang masih mengganjal di hati kita semua. Ini saya panggil lagi Bu Aning dan Pak Jonathan. Tolong dibuka mikrofonnya Bu Aning dan Pak Jonathan. Kita berbincang-bincang lagi tentang dongeng Timun Mas. Terima kasih Bu Emi. Sama-sama. Terima kasih Bu Aning. Bagaimana Bu responnya tadi kira-kira menurut Bu Aning? Sudah bisa diterima atau gambarannya atau Bu Emi? Tentang saya mengatakan bahwa seni itu bukan mencari rumus, seni bukan mencari kebenaran, seni bukan membuat kaidah. Jadi tentang pendapat muridnya Bu Aning itu sangat masuk akal sebagai bagian dari seni. Sehingga yang dipertanyakan justru soalnya antagonis dan tidak, itu tentu tidak hanya terbatas hanya pertanyaan itu, tapi ada hal-hal yang terkait. Bisa melebar untuk memaknai pengalaman-pengalaman dari siswa tentang pembacaannya, tentang dia punya pengalaman masa kecil dan sebagainya. Bagaimana Bu Aning? Pendapat itu masuk akal enggak Bu? Saya sangat setuju Pak. Makanya karena ini bukan ranah saya untuk mengomentari masalah ini, makanya saya bawa permasalahan ini di forum begitu. Nah, mungkin yang belum terjawab adalah ini saya kira perlu masukan dari Bapak Ibu guru dari aspek ilmu pengetahuan. Itu seperti apa seharusnya siswa tersebut menghadapi dilema seperti itu? Itu saya kira yang belum terjawab. Kalau terkait dengan antagonis protagonisnya, saya kira sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Yo dan nanti akan saya sampaikan kepada siswa tersebut. Dipersilakan pada Bapak Ibu yang memegang otoritas pendidikan, jadi ilmu kependidikan, persilakan. Mungkin dimulai. Monggo Bapak Ibu yang ingin berkomentar, memiliki pendapat tentang apa yang kita bahas malam hari ini, silakan bisa raise hand, ya, mengangkat tangan. Bisa mengangkat tangan atau bisa menulis di kolom chat Bapak Ibu, monggo. Nah, ini ada Bu Leni yang kangen sama Pak Jonathan, ini Bu Leni. Pak Yo, Bu Leni ini salah satu peserta kemarin yang pelatihan. Ya, pelatihan di penulis budaya Jawa Timur ya, yang dongkrek, betul. Oke. Nah, ini ketemu lagi dengan Pak Jonathan katanya. Dipersilakan pada Bapak Ibu, Bu Leni di bidang pendidikan tentu kaedahnya sudah berbeda dengan kaedah seni murni seperti saya lakukan setiap hari. Bagaimana Bu Leni dari sisi menurut Bu Leni ini cerita Timun Mas ini seperti apa Bu? Jawaban Pak Yo sudah saya forward ke siswa tersebut dan merasa sangat puas, artinya bahwa dia tidak merasa sendiri punya pendapat itu. Dia tidak merasa sendiri bahwa definisi antagonis protagonis itu ternyata tidak saklek seperti yang mungkin dalam ranah ilmu pengetahuan mungkin ya. Jadi ternyata itu memberikan semacam kepercayaan diri bahwa pendapat saya tidak salah begitu. Nah, ini terima kasih Pak Yo. Mungkin pertanyaan selanjutnya yang memang perlu dijawab adalah apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut begitu. Apakah harus mengorbankan nilai? Ya, ayo.
Beda kucingnya penelek le. Tapi loh. Ya, kalau dari segi mungkin Bapak Ibu yang memegang otoritas pendidikan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra, itu kan bagian dari, kalau pendidikan ya ilmu. Bu Emi, silakan dari ilmu bahasa Jawa, pendidikan bahasa Jawa. Pasti ada sama itu di cerita cekak itu ada antagonis dan sebagainya. Ya, Ya memang, ya. Iya, tadi kan sudah saya jawab dari seperti itu. Kita memang itu otoritas pengarangnya, Pak. Jadi kalau menurut saya pengarangnya itu memang mengarahkan ke situ. Tapi itu juga tergantung kita sih, karena seni atau sastra itu kan berkembang. Jadi kita enggak terlalu ini mencampuri urusan pengarang itu. Tapi kalau kita lebih baik, kalau saya jadi anak itu, ayo kita menulis, ya, menulis cerita misalnya Timun Mas dengan versi seperti apa yang kita inginkan, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pemikiran saya tentang antagonis. Antagonis itu suatu sifat ya, sifat dan diwujudkan dalam sikap. Tentu sebagai pengarang untuk menunjukkan itu betul-betul antagonis, berarti memang harus 100% kejahatannya, ya, kejelekannya. Tetapi kan manusia itu nggak begitu, bisa abu-abu, bisa kadang baik, kadang buruk dan sebagainya. Jadi lebih baik kalau dari sisi pembuat tulisan, tentu yang lebih penting di sini membuat visualisasi dari tulisan itu menunjukkan sifat-sifat memang ini antagonis murni. Tetapi apakah itu ada? Kalau di sinetron Indonesia memang ada ya Bu ya. Jelas kita orang jahat. Bahkan dari matanya, dari gayanya, dari rokoknya, dari gayanya petita-petete. Tetapi itu kan tidak ada manusia yang 100% begitu. Pasti ada sisi baik, ada sisi buruknya. Nah, jadi mungkin untuk pertanyaan dan sebagainya bisa dikembangkan lebih lanjut, tidak berhenti pada sifat yang hitam putih, tetapi lebih penting adalah memaknai itu sifat manusia itu ada baik, ada buruknya. Demikian Bu, ini apa namanya, Sarasian itu kan bincang-bincang santai dari siapapun. Silakan Bapak Ibu yang memberikan pemikirannya. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa memberikan pemikirannya.